Halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-20. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga like dan komen kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini, Tianxing mengajak Wen menuju ke paviliun desa Xuanhuang. Tianxing mengatakan bahwa di dunia yang kacau sekarang, Wen perlu mempelajari beberapa teknik untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian Tianxing menunjukkan kitab suci yang diambilnya dari paviliun untuk dipelajari oleh Wen. Buku naskah yang diambil oleh Tianxing tadi kemudian diberikan kepada Wen. Naskah itu merupakan kitab suci tafsir di antara teknik dasar dan merupakan buku yang cocok dengan semua tubuh. Jadi buku itu akan sangat cocok untuk dipelajari oleh Wen. Menanggapi perkataan Tianxing, Wen pun berterima kasih karena Tianxing bersedia meminjamkan kitab berharganya untuk ia pelajari di paviliun. Dan Wen pun berjanji dirinya akan berlatih dengan keras untuk bisa menguasai teknik-teknik dasar dari buku-buku yang terdapat di paviliun tersebut. Sambil mempelajari buku-buku naskah di paviliun, Wen pun bertanya kepada Tianxing tentang klan spesial pastoral yang menyerang desanya, serta menanyakan Tianxing tentang apa yang akan Tianxing lakukan dan bagaimana caranya untuk menghadapi klan spesial pastoral. Tianxing pun menanggapi pertanyaan dari Wen dengan santai dan ia menjawab, tentu saja ia punya rencana dan menyuruh Wen untuk duduk sambil menonton pertunjukan yang akan ditunjukkan oleh Tianxing kepadanya. Setelah selesai menunjukkan beberapa naskah yang harus dipelajari oleh Wen di paviliun, Tianxing pun kembali ke kediamannya. Tianxing mencoba berkultivasi dan memasuki alam pikirannya. Setelah memasuki alam pikirannya, Tianxing menyelesaikan kultivasi sambil mengukur kemampuan yang ia miliki saat ini. Dirinya masuk ke dalam tahap kedua Qi Hai saat dirinya diserang dan sekarang. Karena Qi Hai-nya sudah masuk ke tahap 2, Tianxing dapat mengkultivasi True Dragon Qi dari kitab suci The Imperial Dragon. Jika Tianxing bisa menyelesaikan kultivasi dari Yin Yang Wei Meridian melalui True Dragon Qi, Tianxing sangat yakin dia akan dapat menghadapi klan spesial pastoral dengan lebih baik juga. Di keesokan harinya, tepat di hari kedua klan spesial pastoral yang masih bekerja keras untuk menutup lubang bekas jebakan yang dibuat oleh prajurit desa Xuanhuang, Tianxing mencoba bertanya kepada Dahu karena Dahu yang bertanggung jawab untuk mengawasi musuh dari menara pengawas desa. Tianxing bertanya kepada Dahu apakah di hari kedua ini pasukan musuh mulai ada pergerakan atau ada tindakan yang aneh. Mendengar pertanyaan Tianxing, Dahu pun menjawab, para prajurit spesial pastoral selama 2 hari ini aktivitas mereka hanya menutup lubang, namun pergerakan mereka sangat lambat. Selain menutup lubang dan pergerakan yang lambat, tidak ada hal lain yang klan itu kerjakan. Mendengar laporan Dahu tentang pasukan klan itu bekerja menutup lubang dengan lambat, Tianxing menjelaskan wajar saja pekerjaan klan itu lambat. Hal itu dikarenakan mereka terbiasa menggunakan tawanannya untuk bekerja secara paksa. Kemudian dirasa keadaan masih dalam kondusif, Tianxing pun memerintahkan Dahu untuk meminta para prajurit berjaga dan memberitahu Tianxing jika ada sesuatu yang terjadi. Tianxing berencana akan membuat klan spesial pastoral berharap mati di malam itu.
Mendengar perintah Tianxing, Dahu pun melaksanakan perintah tersebut. Xin pun berpindah di posisi klan spesial pastoral berada. Terlihat Raja Zuo nampak kesal melihat sesuatu dari cermin di dalam campnya. Mengetahui rajanya yang sedang kesal, Dolord pun bertanya pada raja apa yang mengganggunya sehingga membuat dirinya kesal. Raja Zuo pun menanggapi pertanyaan Dolord. Raja Zuo menjelaskan tentang apa yang membuat dirinya kesal. Melalui cermin yang ia pegang, dirinya melihat para wanita yang sedang berada di desa Xuan Huang yang seharusnya ada di tangan Raja Zuo. Namun kini para wanita itu terlihat sedang menikmati hidup di desa itu. Raja Zuo menjelaskan lagi tentang apa yang ia lihat di cermin itu. Dirinya melihat orang-orang yang berada di dalam desa Xuan Huang lagi asik berpesta, sedangkan klan Raja Zuo mereka dibiarkan kelaparan di luar. Melihat rajanya yang sedang resah akan nasib yang diterimanya saat ini, Dolord pun menjelaskan bahwa sepertinya desa Xuan Huang tidak sesederhana kelihatannya. Namun desa itu sistematis dan orang-orang yang tinggal di desa itu hidup dengan layak dan baik. Menurut Dolord, desa Xuan Huang itu pasti berada di tangan orang yang mampu mengelolanya. Mendengar penjelasan Dolord mengenai desa Xuan Huang, Raja Zuo yang tidak terima dengan desa yang diremehkannya seolah terlihat lebih daripada klannya. Dengan raut wajah marah, Raja Zuo yakin bahwa besok dirinya serta pasukannya pasti akan menyelesaikan menutup lubang jebakan yang dibuat oleh Tianxing serta bersiap untuk melanjutkan penyerangan klan mereka ke desa Xuan Huang. Menurut pengamatan Dolord, desa Xuan Huang tidak memiliki banyak tentara, maka dari itu sepertinya klan spesial pastoral mampu meratakan desa itu setelah mereka berhasil menutup lubang jebakan tersebut. Raja Zuo yang mendengar penjelasan dari Dolord tentang jumlah pasukan yang dimiliki Tianxing, Raja Zuo setuju dengan perkataan Dolord, namun menyadari bahwa Tianxing memiliki taktik yang licik. Klan spesial pastoral harus berhati-hati dan waspada jika mereka menyelinap dan menyerang mereka di malam hari, karena mereka semua harus waspada atas serangan dadakan yang mungkin saja akan dilakukan oleh desa Xuan Huang di malam hari. Raja Zuo memerintahkan Dolord untuk memberitahu para prajurit agar senjata mereka selalu siaga dan untuk berjaga-jaga. Raja Zuo membuat jadwal berjaga sebanyak 3 shift. Di tempat lain, nampaknya Tianxing sedang menyelesaikan kultivasinya setelah beberapa jam dia berkultivasi. Hal itu membuahkan hasil yang mana berhasil mewujudkan meridian yin dan yang dari True Dragon Key miliknya. Namun, meridian yin dan yang masih terbilang cukup rapuh karena meridian tersebut baru saja terbentuk. Untuk memelihara meridian yin dan yang tersebut, Tianxing harus memelihara meridian itu menggunakan darah dan qi. Walaupun meridian yin dan yang milik Tianxing yang sudah berbentuk dari Imperial Dragon tadi masih rapuh, Tianxing nampak puas dengan perkembangan meridian yin dan yang-nya. Oleh karena itu, inilah waktunya Tianxing untuk melancarkan aksinya kepada klan spesial pastoral. Dengan kondisi bulan yang tidak terlalu terang di malam itu, maka pandangan seseorang akan memiliki visibilitas yang rendah. Menurut Tianxing, malam itu adalah malam yang tepat untuk melancarkan rencananya, yaitu melakukan serangan dadakan kepada klan spesial pastoral. Tianxing yang telah menyelesaikan kultivasinya keluar dari ruangannya dan bertemu dengan Jenderal Yang Ye, Dahu beserta Tuan Huang. Setelah bertemu ketiga orang tersebut, Tianxing menanyakan atas kesiapan mereka untuk meluncurkan serangan dadakan di malam itu kepada musuhnya. Jenderal Yang Ye pun menjawab pertanyaan Tianxing bahwa
Pasukan yang akan melakukan rencana Tianxing di malam itu sudah membersihkan jalur yang akan mereka gunakan untuk menyerang, dan Jenderal Yang Ye menambahkan dirinya kini dapat mengirim orang untuk menyerang kapan saja. Jenderal Yang Ye mengatakan dirinya meminta Yang Ping memimpin pasukan beserta Yang Erlang. Pasukan tersebut beranggotakan beberapa penduduk desa yang telah melakukan awaken dengan kekuatan air. Setelah Jenderal Yang menjelaskan rencananya, mereka pun bersiap untuk meluncurkan serangan. Yang Ping menjelaskan bahwa mereka semua harus berdekatan, dan mengenai tentang menghabisi musuh itu tergantung pada kemampuan yang mereka miliki. Tugas yang mereka emban sekarang merupakan tugas yang sangat penting. Jadi mereka semua tidak boleh mengecewakan atas tugas yang mereka terima. Setelah mendengar arahan dan himbauan dari Yang Ping, penduduk yang ikut serta dalam melancarkan serangan dadakan di malam itu pun menjelaskan mereka telah berlatih siang dan malam beberapa hari itu. Dan mereka melakukan itu semua demi rencana di malam itu agar tidak melakukan kesalahan. Setelah Yang Ping mendengarkan penjelasan dari penduduk yang ikut serta dalam penyerangan dadakan tersebut, Yang Ping pun memulai rencananya dengan memerintahkan mereka untuk memindahkan batu yang menutupi sebuah lubang, yang mana lubang itu akan mereka gunakan untuk menyusup ke lokasi persinggahan musuh. Saat Yang Ping dan rekan-rekannya ingin memasuki lubang tersebut, Yang Ping jadi teringat perkataan Tianxing tentang lubang tersebut. Lubang itu merupakan lubang yang telah dibuat oleh salah satu monster sebelum Yang Ping dan kawan-kawan datang bergabung ke desa Xuan Huang. Dirasa lubang itu sangat dalam, Yang Ping menghimbau rekan-rekan dan pasukannya agar berhati-hati saat masuk dan turun melalui lubang tersebut. Saat sudah berada di dalam lubang, Yang Ping menyarankan Yang Erlang untuk memberitahu rekan-rekannya, mengingat terowongan bawah tanah ini sangat luas dan tidak memiliki tanda. Mereka harus membuat tanda agar mereka semua tidak tersesat di lubang itu. Di sisi lain, salah satu prajurit mendatangi Tianxing dan melapor bahwa regu Yang Ping telah memulai aksinya. Mendengar laporan dari prajurit tersebut, Tianxing mengatakan bahwa dirinya harus bergegas menuju dek pengintaian dan mempersiapkan diri untuk melihat pertunjukan yang menurutnya sangat bagus. Mendengar perkataan Tianxing, Wen pun bertanya pada Tianxing, dengan kondisi gelap di malam hari, apa yang mereka semua bisa lihat dari atas menara pengintaian. Mendengar pertanyaan Wen yang bingung akan rencana Tianxing di malam yang gelap itu, Tuan Huang pun menyarankan Wen untuk tidak usah khawatir dan cukup lihat, maka dia akan mengetahui apa yang akan terjadi dengan rencana Tianxing. Melihat Tianxing yang ingin seolah menonton pertunjukan yang bagus mengenai rencananya, Lai menawarkan sebuah makan malam kepada Tianxing untuk mengangkat sedikit semangat prajurit-prajurit desa Xuan Huang. Mendengar tawaran Lai, nampaknya menurut Tianxing itu merupakan tawaran yang sangat bagus, dan Tianxing menyarankan agar memasak sesuatu yang sederhana saja agar bisa segera dihidangkan dan tidak merepotkan bagi para pemasaknya. Xin pun berpindah lagi di posisi regu Yang Ping. Mereka kini telah dekat dengan kamp musuh. Yang Ping menghimbau agar regu mereka terus berjalan dan mengecilkan suara mereka ketika mereka telah sampai ke lokasi yang mereka tuju, yaitu tepat di bawah lokasi camp klan spesial pastoral. Yang Ping memerintahkan untuk mempersiapkan kemampuan mereka. Setelah kemampuan mereka semua sudah siap, yaitu menciptakan air, Yang Ping pun memerintahkan untuk mencari tahu obor api musuh yang akan mereka padamkan, dengan maksud supaya pasukan dari musuh tidak bisa melihat di kegelapan. Satu persatu obor dari klan spesial pastoral
berhasil mereka padamkan menggunakan kemampuan air. Tinggal tersisa obor yang terdapat di dekat camp musuh. Mengetahui hal itu, Yang Ping pun menyarankan untuk melakukan tindakan sesuai yang direncanakan dan keluar sesuai urutan serta agar tetap mengecilkan suara mereka supaya tidak ketahuan musuh. Waktu terus berjalan di malam itu. Terlihat beberapa orang di balik batu telah bersiap menggunakan kemampuan airnya untuk memadamkan salah satu obor di dekat prajurit klan spesial pastoral. Dengan bersamaan, mereka pun mulai melemparkan air dari tangannya untuk memadamkan obor-obor yang terdapat di camp musuh. Setelah obor mereka padam, para prajurit musuh pun kebingungan apa yang sedang terjadi. Mengapa tiba-tiba obor mereka menjadi padam, yang membuat kondisi sekitar camp mereka sangat gelap, sehingga mereka semua tidak bisa melihat apapun. Dengan obor yang padam tersebut, prajurit dari klan spesial pastoral mengira bahwa ada seorang penyusup yang menyelinap masuk ke wilayah campnya. Kemudian dari salah satu prajurit tersebut menyuruh rekan-rekannya untuk bangun. Pada saat pasukan musuh sedang bersiaga karena dirasa ada seorang penyusup, tiba-tiba pasukan dari Yang Ping melancarkan serangan menggunakan panah dan mengenai beberapa prajurit musuh di situ. Para prajurit klan spesial pastoral menjadi panik karena tiba-tiba ada serangan kejutan yang mereka hadapi. Beberapa prajurit yang lain sedang berusaha menghidupkan obor yang telah padam tadi. Namun, usaha untuk menghidupkan obor tersebut nampaknya percuma karena setiap ia ingin menghidupkan obor untuk penerangan, pasukan dari regu Yang Ping kembali segera memadamkan api itu menggunakan air. Di tengah kegelapan tanpa penerangan, tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata pada pasukan klan spesial pastoral bahwa klan spesial pastoral telah sepenuhnya terkepung dan mereka tidak akan bisa lari. Pasukan Tianxing telah membunuh Liu Bao. Ini akan segera berakhir untuk mereka. Mendengar suara yang entah dari mana yang menyatakan bahwa rajanya telah dibunuh oleh pasukan Tianxing, para prajurit dari klan spesial pastoral pun bingung dan panik karena mendengar suara aneh itu berada di sekitarnya. Salah satu prajurit mengatakan mereka harus berhati-hati karena bisa saja pasukan Tianxing telah menyamar menjadi prajurit klan spesial pastoral. Dengan rasa penuh curiga antara satu sama lain dari prajurit klan spesial pastoral tersebut karena dikira pasukan dari Tianxing telah menyamar sebagai prajurit dari klan mereka. Mereka pun saling membunuh yang membuat formasi prajurit mereka menjadi kacau. Terlihat prajurit dari klan spesial pastoral tersebut saling membunuh dengan membabi buta tanpa tahu siapa yang mereka bunuh sebenarnya. Karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas orang-orang di sekitar mereka apakah musuh atau kawan. Dari kejauhan melalui dek pengintaian, Tianxing memperhatikan kondisi klan spesial pastoral di malam itu. Tianxing berkata, dengan kondisi malam yang berawan serta sangat gelap ini merupakan waktu yang tepat untuk meledakkan camp mereka. Kemudian Tianxing menjelaskan kembali, orang-orang di klan itu tidak akan bisa membedakan antara sekutu dan musuh saat ketegangan begitu tinggi. Tianxing memprediksi bahwa mereka sekarang mungkin sedang bertarung satu sama lain dengan rekannya sendiri. Dengan diiringi lemparan bola air di sekitar prajurit klan musuh, mereka akan mengira bahwa sekutu mereka adalah prajurit Tianxing yang sedang menyamar. Mendengar penjelasan tentang rencana Tianxing di malam itu dan nampaknya berhasil, Wen pun jadi tahu bahwa rencana Tianxing adalah sengaja membuat prajurit-prajurit dari klan musuh saling membunuh. Mendengar perkataan Wen, Tianxing pun membenarkan dugaan Wen tentang rencananya. Maksud dari rencana yang dibuat adalah
Tianxing sengaja membuat rencana itu untuk membuat Liu Bao menderita kerugian besar di malam itu. Saat sedang memantau keadaan musuh dari atas dek menara, tak lama kemudian Lai datang membawakan makanan yang dipesan oleh Tianxing sebelum dirinya ke atas menara. Lai yang sedang membawakan makanan pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memasak banyak karena hanya memiliki waktu yang sedikit. Jadi hidangan yang hanya bisa ia bawa adalah rebusan daging serigala serta daging piranha. Karena Tianxing melihat Lai telah membawakan makanan dan minuman untuk dirinya dan yang lain saat sedang memantau dari atas menara, Tianxing pun mengucapkan terima kasih kepada Lai. Tianxing mengatakan bisa mencicipi anggur yang enak dalam situasi seperti ini adalah kenikmatan yang tinggi. Karena tidak sabar ingin menikmati hidangan, Tianxing mengawali dengan meminum anggur. Namun pada saat ia minum anggur, tiba-tiba dirinya merasakan anggur kuno yang sangat kuat sehingga wajahnya memerah. Melihat hal itu, Lai pun menjelaskan bahwa anggur yang ia bawa itu merupakan anggur yang telah ia simpan sekitar 10 tahun. Jadi rasa alkohol yang dikeluarkan oleh anggur itu sangat kuat. Jin pun berpindah ke keadaan klan spesial pastoral. Di tengah keributan prajurit klan spesial pastoral, Raja Zuo yang berada di dalam campnya pun penasaran tentang apa yang terjadi di campnya. Raja Zuo bangun dan memeriksa keadaan di luar. Setelah melihat keadaan yang begitu kacau dan berisik, Raja Zuo pun marah ketika melihat sesama prajuritnya saling membunuh satu sama lain. Raja Zuo mencoba menghentikan salah satu prajurit klannya sembari mengatakan, "Berhenti sekarang, aku Raja Zuo, apa kau mencoba untuk memberontak?" Prajurit yang dipegang oleh Raja Zuo tadi pun terkejut dan kaget karena melihat ternyata Raja Zuo masih hidup. Padahal dirinya tadi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa Raja Zuo telah mati. Dengan menyaksikan mata iblis yang bersinar milik Raja Zuo, prajurit itu jadi yakin bahwa memang itu adalah benar Raja Zuo dan Raja Zuo belum mati. Dengan sangat kesal karena kekacauan prajuritnya yang saling membunuh satu sama lain, Raja Zuo pun berteriak menghentikan mereka semua sambil mengeluarkan kemampuan dari tangannya mengeluarkan api untuk menghidupkan obor penerangan di sekitar camp mereka. Api yang dikeluarkan oleh Raja Zuo berwarna ungu. Ketika api sudah hidup dan tempat itu menjadi terang benderang, prajurit-prajurit menyaksikan bahwa tidak ada domba-domba berkaki dua di sekitar mereka, melainkan yang mereka bunuh adalah rekan mereka sendiri. Melihat obor yang dihidupkan oleh Raja Zuo menggunakan api dari kemampuannya, orang-orang dari Regu Yangping mencoba memadamkan api itu. Namun sepertinya air itu tidak mampu memadamkan api buatan Raja Zuo. Dirasa kemampuannya sudah mulai tidak efektif dan lumayan memberikan kekacauan pada klan spesial pastoral, Regu Yangping pun memutuskan untuk mundur dan kembali ke desa Suan Huang. Salah satu prajurit dari klan spesial pastoral melaporkan pada Raja Zuo serta meminta maaf bahwa mereka telah tertipu oleh serangan pasukan desa Suan Huang. Dan prajurit yang satunya lagi melaporkan bahwa setengah dari kuda mereka melarikan diri pada saat keributan tadi. Lalu Dolord pun menanyakan kepada Raja Zuo tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang setelah terjadi kekacauan tadi. Raja Zuo yang sedang marah besar pun nampak tidak terlalu menanggapi perkataan Dolord. Sambil kesal, Raja Zuo berkata, "Orang-orang terkutuk itu, beraninya mereka merusak markasku." Saat dirinya sedang ngoceh-ngoceh dan marah, tiba-tiba mata Raja Zuo tertuju pada menara tempat Tianxing dan rekan-rekannya berada. Raja Zuo melihat di tengah kekacauan yang ia alami,
Tianxing dan rekan-rekannya malah duduk santai nonton sambil menikmati makanan, menyaksikan kekacauan yang terjadi pada pasukan klannya. Sambil kesal dan jengkel, seolah dirinya dipermainkan oleh Tianxing, Raja Zuo mengatakan pada Tianxing bahwa kau menyebut dirimu orang baik, namun semua yang kau tahu hanyalah permainan trik licik. Dasar sekumpulan orang-orang yang lemah tidak berani menunjukkan diri. Mendengar perkataan Raja Zuo yang sok suci, Tianxing berkata pada Raja Zuo, orang bisa beradab karena kita bijaksana. Dirinya menggunakan taktik yang bijaksana untuk mengalahkan Raja Zuo. Raja Zuo merupakan orang yang memakan sesama manusia, yang mana orang yang memakan sesama manusia merupakan hewan berkulit manusia, dan orang itu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari cara apapun yang Tianxing gunakan. Mendengar perkataan Tianxing yang menghina dirinya, Raja Zuo pun akhirnya marah dan meminta Tianxing untuk menunjukkan diri ke hadapannya. Mendengar perkataan Raja Zuo dengan gagah, Tianxing pun menanggapi dan memperkenalkan diri pada Raja Zuo. Karena telah mengetahui Tianxing, Raja Zuo pun mempersiapkan diri untuk menantang Tianxing bertarung 1 lawan 1. Raja Zuo mengeluarkan sesuatu, terlihat seperti kontrak yang harus ditandatangani Tianxing sebagai kontrak kematian sampai salah satu dari mereka ada yang mati. Kemampuan membuat kontrak itu ternyata membutuhkan tumbal sebagai syarat dari pembuatan kontrak tersebut. Sambil mengangkat kontrak kematian alias Blood Curse milik Liu Bao, Liu Bao pun menyatakan sumpah bahwa dirinya bersedia mempertaruhkan semua yang ia punya dan menyerahkan darah serta daging di sekitarnya untuk ditukarkan dengan kesempatan bertarung melawan Tianxing. Ketika Raja Zuo menyatakan sumpah tersebut dengan kontrak kematian, Blood Curse itu menyerap mayat-mayat dari prajuritnya sebagai tumbal dari kontrak yang ia buat melalui Blood Curse-nya. Menyaksikan hal itu, nampaknya Dahu mengetahui kemampuan yang digunakan oleh Raja Zuo. Itu merupakan jimat hidup dan mati yang bisa menyerap mayat. Dirasa itu merupakan suatu hal yang berbahaya. Dahu menyarankan Tianxing agar tidak menerima tantangan dari Raja Zuo. Tuan Huang yang berada di dekat Tianxing juga mengatakan dirinya setuju dengan perkataan Dahu dan menyarankan Tianxing bahwa dirinya tidak boleh menyetujui kontrak tersebut. Mendengar saran dari Dahu dan Tuan Huang, Tianxing pun menjawab bahwa kontrak kematian itu mungkin adalah harta karun. Dikarenakan Liu Bao tadi menyebutkan namanya, Tianxing merasa bahwa dirinya tidak akan bisa menghindari pertempuran yang dibuat melalui kontrak tersebut. Mendengar jawaban dari Tianxing, Tuan Huang bertanya kepada Tianxing tentang apa yang akan ia lakukan. Setelah mendengar pertanyaan Tuan Huang, Tianxing menjawab, semua akan baik-baik saja karena Raja Zuo sudah menyatakan perang dengan dirinya. Tianxing akan meladeninya untuk bertarung alias lu jual gua beli. Anjas. Akhirnya part ke-20 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.